Sia di sana, apakah pernah makan sapi? Jawabannya bukan pernah atau tidak. Tidak tahu sapi. Nah, ini dia salah satu kontennya. Ini ada orang baik Bobon Santoso punya niat baik. Gua dicipil menjijikan. Yang buat konten siapa? Nah, lihat kan? Inilah Antua baru bilang dia baru sekali makan daging sapi. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Kali ini gue pengen ngebahas tentang salah satu dokter yang nggak suka dengan si Bobon pergi ke Papua. Kok nggak suka gitu? Kenapa? Kayak mana nih? Kok dia nggak suka Bobon ke Papua? Katanya makanan yang diberikan tidak bergizi. Sedangkan dia belum pernah ke Papua nih dokter kayaknya ya. Ya udah ya. Mari kita bahas konten ini. Buat temen-temen yang baru mampir, jangan lupa guys, kalian klik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk lakukan like, comment, share, dan aktifin juga tombol loncengnya. Jika teman-teman ingin komentarnya dibacakan di akhir video, teman-teman bisa langsung aja diklik di bagian bawah. Terus ada bacanya super thanks. Teman-teman bisa langsung aja berkomentar di situ, karena setiap di akhir video kita bakal bacain komentar teman-teman. Gak usah berlama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Lihat nih sekarang kalau kamu bikin konten yang bagi-bagi makanan gratis atau bagi-bagi sesuatu yang gratis, karena makanan ini bisa dibilang menjijikan, ya kan, dibilang framing diri sendiri sebagai juru selamat. Kemudian penerima bantuannya jadi figuran atau NPC. Kemudian makan dikasih itu nggak ada gizinya, panganan kosong, malah berbahaya kalau dikonsumsi berlebihan. Nah, by the way, itu kata-katanya Mas Rodri kepada Bobon Santoso di Twitter loh. Nah, setelah gue telusuri di LinkedIn, ternyata Mas Rodri ini tulisnya kerjanya di WHO Indonesia. Jadi ya kayaknya sih ngerti ya soal gizi gini ya. Nah, jelas dong, ini langsung ditanggapin sama Bobon di akun IG-nya. Bobon bilang, kalau tujuannya tuh bagi-bagi makanan bukan untuk memperbaiki gizi orang, oke? Tapi untuk berbagi kebahagiaan, ya kan? Dan menstimulasi generasi muda Indonesia untuk lebih peduli pada saudara sebangsa dan setanah air. Kemudian Bobon juga bilang kalau kalimat penerima sebagai NPC atau figuran itu sangat menyakitkan hati. Dan dia langsung kasih tantangan terbuka sama Mas Rodri, ya kan? Buat datang langsung ke Papua dan bagiin makanan menurut dia memenuhi gizi. Bahkan bersedia dimodalin lagi. Nah, kira-kira dijawab nggak ya? Ada nggak sih yang kenal sama Mas Rodri? Coba dikontak dia ya. Kali-kali aja beliau masih kerja di kantor WHO Indonesia. Coba di komen dong. Sayang banget ya, ini padahal seseorang dokter, dia malah ngelihat dari sudut negatif sih. Padahal banyak banget hal yang positif. Apalagi akses ke sana itu nggak mudah teman-teman. Kalau kalian nonton konten Bobon, nangis coy, aksesnya tuh susah banget ya. Oke, kita coba bahas, kita lihat dulu ya kondisi Papua seperti apa. Ini dia kondisi Papua ya, dijelasin oleh Bobon. Itu lansia di sana, apakah pernah makan sapi? Jawabannya bukan pernah atau tidak. Tidak tahu sapi. Jawabannya seperti itu. Mama pernah makan sapi? Tidak tahu, ini pertama kalinya. Wah, luar biasa. Ayo Mama makan dulu. Semangat Mama. Mereka nggak pernah ngeliat sapi, nggak tahu kalau ada hewan sapi. Orang di Papua itu nggak Iya, tahu di kalau ada kampung itu. di kampung itu nggak Di tahu kampung kalau itu. ada hewan namanya sapi. Nggak tahu. Di Papua itu. Di Papua itu. Jadi ketika lu masak, wah senengnya gimana? Senangnya luar biasa. Adik-adiknya kan, karena gua taruh sapi itu di pos tentara di situ kan, pos kombut situ kan. Tiap hari mereka ke sana. Mereka bilangnya babi besar. Jadi dikirain itu babi. Dan gua tanya ke ada satu. Lihat kan, kondisi Papua benar-benar memperhatikan gitu. Bahkan mereka sampai nggak tahu sapi ya. Wah, kalau mereka ke Indonesia banyak ya. Rendang ya, rendang sapi. Emang Indonesia sih, maksud gua ke daerah kota gitu ya. Rendang segala macem, wah itu jadi makanan favorit ya. Kebayang nggak ketika mereka nyobain rendang tuh kayak gimana gitu ya. Oke, kita lanjut bahas ke topik dokter itu. Nah, ini dia salah satu kontennya. Oke, kita coba lihat dia nulisnya seperti apa. Konten seperti ini menjijikan. Pembingkaiannya menempatkan si penyumbang sebagai juru selamat dan para penerima bantuan sebagai figuran atau NPC. Pangan ultra proses seperti susu, berperisan, dan wafer itu juga panganan kosong, tidak ada fungsi gizi, malah berbahaya dikonsumsi berlebihan. Ya kan gak berlebihan itu ya. Ya elah, kapan lagi mereka dapat makanan tenggo? Lihat nih ya,
Ini si dokter malah nyinyir ya, apa nih tulisan merah. Konten berbagi makanannya yang dianggap menjijikan. Jawaban Bobon luar biasa mantap bro. Oke, kita lihat jawaban Bobon apa nih. Ini bener-bener sakit sih ya gue jadi Bobon. Ini dokternya harus kesana kayaknya sih ya. Ini Bobon ngupload di Instagramnya. Tahu lagi dihujat di Twitter X, dicibir, gua sih nggak peduli mau orangnya, mau hujatannya, tapi izinkan gua respon sedikit. Apa yang gua lakuin memang nggak bisa senangi semua orang. Pasti ada yang nggak suka. Terkait dengan makanan kurang bergizi untuk keluarga, kita datang bukan untuk memperbaiki gizi. Gua dan tim percaya kehadiran kita untuk berbagi kebahagiaan dan lebih dari itu, menstimulasi generasi muda untuk lebih peduli saudara sebangsa setanah air di pelosok. Untuk memperbaiki gizi tidak mudah dan tidak instan. Bahkan seorang dokter gizi pun tahu vitamin 1 kali, 2 kali tidak berdampak apa-apa. Perlu jangka panjang dan analisa media teratur ya. Pinter loh jawaban Bobon ya. Nah dokter itu tuh ya harusnya kesana memperhatikan gizi-gizi mereka. Karena kalau misalnya Bobon cuma ngasih makanan yang bergizi 1 kali, gak ada efeknya ya teman-teman, kagak berefek. Wah pintar loh. Emang dokter ini menyinyir sekali rupanya ya Wak. Nah lanjut. Terkait snack yang kita hadirkan, mau itu wafer, susu kotak, mie instan, atau apapun itu, jika sedikit-sedikit harus memenuhi gizi dan diseleksi ketat kapan menikmatinya warga. Jika konten ini menjijikan bagi Anda, perlu saya ragukan nasionalisme, rasionalisme, dan hati kemanusiaan Anda. Terkadang orang yang tinggi ilmu justru rendah empati. Kalimat penerima sebagai figuran itu sangat menyakitkan. Faktanya, masyarakat senang dan bahagia dengan kehadiran kita. Bagi masyarakat ini adalah pesta bersama, berbahagia bersama. Gila, respect banget ya, gila. Wah, emang agak nyakit sih figuran gitu ya. Lo udah bayangin kan, lo udah jauh-jauh buat berbagi kan ke Papua. Lo udah effort akses bawa sapi, gak mudah lo ya. Bawa bahan pangan, akses jalannya ya tahu sendiri, listrik gak ada. Wah, sedangkan si dokter cuma bilang apa nih kurang gizi. Lah dia kan dokter, harusnya dia sendiri ya kesana perbaiki gizinya. Bobon kan bukan seorang dokter ya. Aduh. Oke, dilanjut lagi deh. Bales nih sama Bobon, masih ada. Jika Anda berpikir konten ini adalah bisnis menguntungkan, Anda salah. Setahu saya belum ada konten kreator Indonesia yang bersedia repot-repot ke pelosok Papua untuk masak besar, berbagi logistik, dan beresiko diculik OPM. Satu video masak besar Papua mempunyai kos 75 juta sampai 100 juta. AdSense YouTube hanya mengcover 15 sampai 20% kos produksi. Sisanya yaitu dari dana pribadi, dana sponsor, dan mensupport kegiatan ini dan teman-teman. Dan yang terakhir, daripada saya banyak omong, mending Anda ke Papua sekarang. Kasih contoh kami konten yang gak menjijikan itu seperti apa. Bagian makanan yang menurut Anda memenuhi gizi itu seperti apa. Saya bersedia modalin. Tolong bagi yang kenal, kasih tahu dia. Orang pintar banyak narasi, orang bodoh banyak aksi. Ini ya, kena kau ya. Ini kata-kata terakhir kena banget nih. Percuma, pintar tapi banyak narasi, kurang aksi. Ya inilah ya. Ini bawaannya syirik aja ya. Oke, kita coba lihat komentar ya. Jangan pernah menghina seorang, tidak semua orang bisa melakukan seperti Bobon Santoso. Jangan pedulikan omongan orang, teruslah buat orang tersenyum. Bener sih ya, emang dokter ini percuma ya. Kita lihat nih wajah dokter ya. Wajah dokternya itu seperti apa ya. Nah ini dia. Yang ini dokter si paling bergizi. Dia adalah Rodri Tanto, ex UI. Oh, dari UI. Mulai colek Bobon Santoso ketika memulai misi Kuali Merah Putih di Papua. Dari muka-mukanya sih kayaknya sih kagak mau ya ke Papua ya. Apakah dia takut diculik OPM? Itu resiko banget teman-teman. Ya kalau Anda udah diculik OPM ya, tahu sendiri ya, bener-bener adalah beresiko banget kalian bisa dihilangkan sama OPM ya. Aduh, bisa tiba-tiba OPM datang perang kan? Nah, gak ada yang tahu, tuh beresiko banget. Ini enak banget ya bilangnya. Oke, kita coba lihat komentarnya. Kritiknya bagus padahal. Bagus gigimu. Bagus dari mana? Emang bagus sih, bagus ya. Gua akui bagus. Coba lihat-lihat lah yang dikritik itu apa gitu loh. UI lagi. Jebolan UI agak lain ya orang-orangnya. Asik sampai ngeflay gitu matanya. Lulusan UI toh mungkin masih belum move on. Sampai ngeflay gitu ya. Padahal ini kayaknya
ya ada keturunan Tionghoanya ya kayaknya. Ya adalah itu, mari kita lanjut lagi pendapat netizen teman-teman ya. Emang bener ya definisi orang semakin baik semakin banyak setan yang deketin. Ini ada orang baik Bobon Santoso punya niat baik membagi kebahagiaan ke masyarakat, malah disirikin sama orang yang gak ada andilnya ke Indonesia. Jadi Kak Bonbon ini tuh punya konten masak-masak, jadi masak besar gitu dan dibagi-bagiin ke masyarakat Indonesia. Dia kelilingin pulau-pulau di Indonesia tuh. Ini salah satunya ada nih, Papua. Lu tahu banyak orang Papua yang nggak bisa ngerasain makan daging. Dan bersyukurnya dari kegiatan Kak Bonbon ini banyak warga Papua yang bisa nyobain apa itu daging. Dan dari kegiatan Kak Bonbon ini pasti membutuhkan banyak biaya dong. Pasti. Ada beberapa sponsor yang masuk tapi beberapa juga pakai duit pribadi. Bahkan Kak Bonbon sampai ngejual mobil Alphardnya untuk nutupin biaya pengeluaran ke sana. Tapi masih ada aja yang julitin. Ini salah satu nyinyirannya nih. Konten seperti ini menjijikkan. Pembingkaiannya menempatkan Jual si mobil, penyumbang cuy. sebagai juru selamat dan para penerima bantuan sebagai figuran atau NPC. Pangan ultra proses seperti susu berperisa dan wafer itu juga penganan kosong. Tidak ada fungsi gizi. Malah berbahaya dikonsumsi berlebihan. Enggak, yang jadi pertanyaan gue, emang tuh anak dikasih wafer 2 tahun? Kan Yo, itu wafer dibagi-bagiin sama gitu. pada saat program itu aja. Dan bahkan banyak anak yang belum nyobain apa itu wafer, apa itu susu. Apa salah ada orang baik mau berbagi? Setelah dihujat di Twitter, akhirnya Kak Bobon ini angkat bicara. Intinya dia bilang dari apa yang dia lakuin emang gak bisa bahagiain semua orang. Terkait dihadirkannya wafer, susu kotak, dan mie instan itu best sih niatnya jawaban agar Bobon. para warga Papua tuh bisa menikmati juga. Dan Kak Bobon juga menjelaskan biaya pengeluaran video masak besar di Papua itu sekitar 75 sampai 100 juta. Yang mana AdSense YouTube hanya mengcover 15-20%-nya. Jadi sisanya di-cover oleh dana pribadi, dana sponsor, dan dana dari teman-teman. Dan Kak Bobon juga mengajak orang-orang yang nyinyir ini untuk datang ke Papua dan memberi contoh konten yang tidak menjijikan itu Siap seperti apa. dimodalin. Buat info kalian aja nih, ternyata Kak Bobon ini punya konten masak-masak besar udah dari lama. Kalau nggak salah dari 2022. Kebayangkan berapa banyak orang yang udah dia bagi kebahagiaan. Tapi kayaknya dulu sih dia bikin konten agak ekstrim gitu masak-masakannya. Agak ekstrim ya dulu ya. Dari zaman-zamannya makan kambing tuh gua tau Bobon banget ya. Itu ekstrim sih orang ini. Tapi akhirnya kayak taubat terus masak besar gitu. Nah, dari situ ya dia mulai naik sekarang sampai Papua sih. Keren emang si Bobon ini ya. Berkembang gitu kontennya. Keren-keren. Lanjut next, apa nih netizen kedua? Konten bagi-bagi makanan di Papua dicipir menjijikan. Yang buat konten siapa? Bobon Santoso. Yang nyinyir siapa? Biasa. Dari UI bang. Orang-orang yang nggak suka. Namanya kalau nggak salah Rodrigo Sopa. Namanya itulah nggak penting ya. Tenang Mas Bobon. Jangan kan sampean Mas yang buat konten yang bagi-bagi makanan ya. Program Pak Prabowo aja yang makan siang gratis dan susu Dinyinyirin. gratis yang memang ditujukan untuk anak bangsa, aset bangsa ini dicibir. Katanya nanti ngabisin uang triliunan dan segala macam banget fitnah-fitnahnya. Tenang aja Mas, yang penting kata Pak Prabowo apa? Yang penting niatnya untuk apa? Untuk kebaikan, kebaikan untuk semua. Kalau memang dia bisa melakukan, kenapa nggak melakukan dulu gitu loh? Baru Anda itu bisa komen-komen gimana-mana. Beri contoh gitu ya loh. bang. Wong Anda nggak bisa melakukan apa-apa untuk bangsa dan negara kita, masih aja komen. Yang penting itu tuh niatnya, terus langsung dilakukan Aksi. dan manfaatnya dirasakan oleh semua orang gitu loh, untuk orang-orang yang membutuhkan. Gak asal komen aja nyinyir aja, inilah potret negara kita nih. Orang berbuat baik dinyinyirin, orang yang berbuat jahat dibela-belain. Aduh. Ada siapa tuh? Lah udahlah Mas Bobon, gak usah didengerin Mas Bobon. Orang-orang kayak gitu sebenarnya kalau menurut saya mending pindah aja dari Indonesia. Karena Indonesia itu nggak butuh orang-orang seperti itu. Orang Indonesia butuh Usir ke Yaman ya. yang mau berbuat baik, langsung berbuat sat gitu loh. Nggak perlu orang banyak nyinyi, banyak komentar itu nggak perlu gitu loh. Apalagi nggak bisa berbuat apa-apa buat bangsa dan negara. Silakan pergi dari Indonesia, itulah gitu loh. Amit cabang bayi. Amit-amit jemang bayi. Gak usah semangat lah terus Mas Bobon. Gak usah Mas Bobon. Apalagi nih di Papua nih Mas Bobon. Memang mereka tuh membutuhkan. Kita harus tunjukkan kepada mereka bahwa mereka itu adalah bagian dari NKRI. Mereka tidak pernah kita anaktirikan. Mereka adalah saudari kita. Kita harus bantu mereka. Bukan hanya di Jawa aja yang kita bangun. Mereka juga harus bisa merdeka Mas Bobon.
Terus Mas Bobon, semangat Mas Bobon. Ya, menurut gue ya si dokter ini cuma memanfaatkan viralnya video gitu ya. Ketika si Bobon ini naik membantu Papua, dia ikut nimbrung lah biar dia terkenal sebagai sosok dokter nih ya, yang paling memperhatikan gizi gitu. Kalau kita lihat dari foto tadi, tapi nggak ada tuh kelihatan wajahnya bergizi gitu. Bercanda. Oke, kita lihat pendapat netizen. Rodi Tanoto, ente turun ke lapangan, jangan cuma omon-omon. Kalau belum bisa seperti Bobon, mending stop cibir orang. Jangan cuma omon-omon. Betul sekali. Dia aja belum ngelakuin seperti Bobon, tapi dia berani mengoreksi soal gizi. Menurut gue tuh hal yang sangat aneh ya. Kecuali nih dia udah turun ke Papua, ternyata tidak ya. Dia berani nggak tuh jual mobil dia ya buat ke Papua, aset dia. Gue masih respect sih sama si Bobon ya. Oke, kita lihat yang kedua. Bobon Santoso rela jual Alphardnya hanya untuk bagi-bagi makanan di Papua, bos. Dari semua itu akhirnya Gibran duluan yang turun, walaupun baru sebatas listrik. Padahal makanan yang dikasih daging loh, bukan sekedar mie instan. Iya, betul juga ya. Padahal nggak dimasak di kuali itu bukan masak mie instan, teman-teman. Masak daging itu masih dicibir soal gizi. Aduh, padahal mie juga kan buat stok-stok mereka gitu. Ya, karena akses mereka Papua itu buat ke kota itu sangat jauh, sangat susah. Makanya Bobon bawakan jajanan, tenggo, mie instan. Ya, gimana nggak seneng orang Papua? Ini masalahnya gizi. Mau apa? Bawain buah-buahan ke Papua. Padahal di Papua daya alamnya bagus ya, sumber daya alamnya. Next. Makan sapi. Tidak tahu, ini pertama kalinya. Oke. Wah, luar biasa. Nah, lihat kan? Ya. Inilah, Antua baru bilang dia baru sekali makan daging sapi. Dia baru tahu, dia tidak tahu ada daging sapi. Tapi sekarang dia tahu ada sapi yang bisa dimasak seperti itu. Jadi Bobon, thank you so much. Orang Kamu Papua udah aja memberikan makasih ya. pengaruh dan dampak besar sekali lagi untuk Papua. Thank you, thank you, thank you. Someday, saya harap saya bisa ketemu sama kamu dan saya bisa langsung bilang terima kasih sama kamu. Terima kasih sekali lagi by video ini. Jadi buat dokter yang kemarin kritik katanya konten ini menjijikan, dokter turun yuk ke jalan, belajar lagi yuk bagaimana cara peduli dengan orang lain. Gak usah jauh-jauh ke Papua, ke pinggir jalan aja, kasih makan orang di sana ya dok. Terima kasih banyak, jaga kritiknya dokter. Bahkan orang Papua sendiri turun tangan tuh ya. Terharu saya teman-teman. Bahkan orang ibu ini aja sampai nggak tahu ya bahwa ada namanya sapi. Gokil. Next. Bobon, izin stitch ya. Saya hanya mau bilang terima kasih banyak untuk memberi makan orang-orang ataupun saudara saya. Oh, di kampung dia teman. My little brothers and sister there. Itu mungkin kali pertama untuk mereka mencoba daging sapi. Tapi thank you so much. Kamu udah masak makanan dan membuat mereka akhirnya mencoba rendang sapi. Terima kasih. Percayalah kamu akan dikenang sama mereka. Waduh. Terutama makanan yang kamu masak. Dan kamu terlebih ya. Dikenang. Jadi thank you so much sudah memberi dampak baru buat saudara-saudara dan mama-mama dan bapak-bapak di Papua. Terima kasih banyak banget. Terima kasih banyak. Dan I just wanna say that you doing a great job and then kamu akan punya impact besar di sana. Thank you. Wah, Bobon bakal dikenang teman-teman. Tapi tentu saja ya, karena emang jarang banget kita lihat influencer ke sana gitu. Karena emang aksesnya sangat susah. Dan ya tentu saja kita bakal lihat Bobon bakal dikenang cuy. Karena emang orang-orang di sana tuh sangat respect gitu ya sama orang-orang yang baik gitu ya. Oke, untuk konten terakhir kita bacain top komennya saja di video sebelumnya ya. Thank you banget buat 41 komentar yang masuk. 3 top komen teratas bakal kita bacain dari @Virgo Babulit 7191. Aku tidak ikhlas kalau 01 sampai masuk kabinet Pak Prabowo. Oke, next. Mamang Sondang 674. Inilah sosok Prabowo. Biar rakyat Indonesia tahu kalau orang baik tidak pernah ada dendam. Seperti inilah sosok pemimpin yang Mas UAEHMP 3034. Semangat Pak, bisa adil sama masyarakat kecil Pak. Ya gitu aja sih. Thank you banget buat kalian yang udah nyempetin berkomentar di sini buat 41 orang. Dan saya juga mau minta maaf kalau misalnya setiap ada konten ataupun ada penyampaian yang kurang baik di setiap konten-konten saya. So saya minta maaf banget. Bahkan kalau ada yang tersinggung saya juga minta maaf teman-teman ya. Wah, thank you banget. Dan di sini saya Fadli mengundur diri dulu. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe.
See you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.